Bagaimana Bapak menyikapi keadaan ini ketika berada di rumah selama sebulan terakhir? Saya kira siapapun manusia normal yang berada di wilayah negeri Indonesia tercinta ini pastilah mengalami kegelisahan dengan wabah bencana yang luar biasa ini. Apalagi angka-angkanya para korban terus bertambah. Namun demikian, ada beberapa catatan yang mungkin ada manfaatnya bagi rekan-rekan untuk diterapkan tentang apa yang saya lakukan selama berada di rumah dalam sebulan terakhir. Yang pertama saya catat di sini adalah sikap. Sikap yang saya maksud adalah percayalah sepenuhnya kepada Tuhan yang menjadi penentu di alam semesta ini. Apakah terjadinya peristiwa kecil, apalagi peristiwa besar, pertemuan, jodoh, rezeki, apalagi sakit dan kematian, itu berada dalam kendali Tuhan yang Maha Kuasa, bukan dalam kendali kita. Sehelai rambut kita saja gugur, Tuhan yang mengendalikan. Jika kita bisa bersikap demikian, bersikap religius, kita akan bisa damai, kita akan bisa tenang. Dan ketenangan salah satu kunci untuk menghadapi cobaan dan tantangan berat seperti yang dihadapi bangsa ini sekarang. Yang kedua, awali hari-harimu dengan rasa tanpa bersalah. Saya sebagai seorang muslim sudah bangun sebelum azan dilantunkan di ujung menara. Kemudian saya mandi, sholat di rumah. Setelah itu berdoa. Kalau saya tidak melakukan itu sebagai seorang umat Islam, tentu saya akan merasa bersalah mulai dari pagi. Dan ini akan jadi persoalan sampai malam hari. Yang ketiga, kerjakan sesuatu yang Anda sukai di rumah. Dalam sebulan terakhir ini, saya banyak mengerjakan hal-hal sepele yang saya tidak menduga ternyata hasilnya cukup bagus. Mulai dari membersihkan rumah, memperbaiki konsen kamar mandi, mengecat dinding, mengecat pelafon, memperbaiki les pelafon, sampai menambal atap yang bocor. Saya manjat sendiri dan ternyata bisa. Akhirnya bagaimana? Akhir dari pekerjaan sehari-hari itu, setiap malam saya lelah, tapi saya senang dan bahagia. Kebahagiaan inilah yang bisa meningkatkan antibodi kita. Ketika virus datang, antibodi kita sudah menguat. Semoga bisa melawan virus penyakit itu. Kemudian yang keempat, ikuti ajalah perintah dari pemerintah. Ikuti saja ajakan dari pemerintah yang sudah bersusah payah, yang sudah berjuang habis-habisan demi keselamatan kita sebagai sebuah bangsa. Apresiasi mereka. Mereka baik dari tim medis, dari tim manapun, sampai kepada tim pers yang selama ini terus melakukan upaya-upaya dan perjuangan di lapangan, mempertaruhkan kesehatan dan nyawa mereka. Kemudian, ini yang paling penting, hindari berpikir negatif. Sejak diumumkannya
bencana ini di tanah air oleh Presiden, saya langsung menonaktifkan media sosial saya, Facebook. Kenapa saya nonaktifkan? Saya tahu bahwa di Facebook itu ada ribuan orang. Saya di Facebook itu punya teman sampai 5.000. Sampai batas. Orang akan menulis sesuai dengan cara berpikirnya. Sesuai dengan situasi pikiran dia. Umumnya negatif. Meskipun saya tidak merespon, tidak mengomen. Tetapi ketika saya baca, itu berpengaruh kepada cara berpikir saya. Buktinya selama 14 hari awal saya nonaktifkan, saya enjoy. Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang saya tidak duga bisa saya kerjakan, ternyata bisa saya kerjakan dengan baik. Dan itu anugerah. Dan saya senang. Dan saya bahagia. Kemudian, ini yang terakhir. Kalau kita bisa berpikir positif, bisa melewati bencana ini dengan baik, dan kita bisa selamat sampai masa-masa inkubasi dari virus corona ini berakhir, kita akan tumbuh menjadi individu yang kuat, menjadi keluarga yang kuat, menjadi publik yang kuat, menjadi negara yang kuat, karena kita sudah resisten terhadap bencana ini. Sebab kita tidak mungkin bisa menambah kekuatan kita tanpa melalui penderitaan, tanpa melalui cobaan, tanpa terluka. Jadi marilah kita sama-sama membangun pikiran positif. Jauhkan hujatan, jauhkanlah kritik dulu. Karena itu tidak akan membantu. Bermain medsoslah dengan baik. Kalau memang Anda merasa status-status yang Anda posting itu tidak membahagiakan orang, lebih baik tidak usah Anda posting. Kita dalam situasi emergensi sekarang ini. Dan terakhir, saya ulangi lagi. Tetaplah berdoa, memintalah kepada Tuhan. Jangan takabur. Mintalah kepada Tuhan yang menentukan semua isi jagat raya ini. Tidak satu pun energi yang bisa kita harapkan, bisa kita terima, yang kekuatannya luar biasa, selain dari doa-doa kita yang terjawab. Mari kita sama-sama membangun solidaritas lintas suku, lintas daerah, lintas agama sekalipun. Semoga badai ini pasti berlalu, cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.